Dan sorry banget ya Power, kamu bukan di circle kita. Kamu tuh udah mahal, artikulasinya biasa aja. Terus udah gitu warna dari parts kamu tuh nempel ke tangannya. Terus udah gitu kamu tuh ya sampah aja gitu menurut aku. Hai, welcome to Chip Chip Channel. Balik lagi dengan aku, Raina. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku di sini lagi happy karena figur-figur aku sudah pada datang, paket-paket aku juga sudah pada datang, dan aku sudah tahu mau nge-review apa untuk 3 minggu ke depan. Jadi semoga kalian suka dengan video aku dan semoga video aku bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, jadi untuk video kali ini kalian sudah tahu dong pasti dari judul videonya, aku mau mengadakan Battle of SHF Figuarts dan Figma Power dari Chainsaw Man. Oke, untuk Figma Power dari Chainsaw Man ini aku sudah review beberapa minggu yang lalu dan endingnya kayak jelek banget gitu, dan ini hampir aku buang ke tempat sampah. Pokoknya intinya sampah. Tapi karena ada SHF Figuarts, jadi kita akan cek yang mana yang nggak approve, yang mana yang di approve. Pokoknya kalau nggak approve ini akan aku buang ke tempat sampah ya. Ini aku udah ngomong sampah berkali-kali loh. Nah, jadi kita akan bener-bener cek dari artikulasinya, detailingnya, parts-partsnya, dan pose-posenya. Intinya bener-bener ya kita akan kupas tuntas semuanya. Jadi yang manakah yang akan dibuang, kita akan cek. Pasti ada pros and cons-nya dari masing-masing. Kalau gitu tunggu apa lagi, enjoy the video. Kita mulai dulu dari box SHF Figuarts. Kalau untuk edisi Chainsaw Man, SHF Figuarts itu template-nya kurang lebih seperti ini. Dia itu full of color, terus udah gitu ada splash-nya tuh kayak splash warna gitu. Dan mereka bermain dengan warna dan nggak ngebosenin gitu ngeliatnya. Malah menurut aku boxnya ini appealing banget. Beda dengan Figma. Kalau Figma edisi Chainsaw Man-nya sih yang pernah aku review. Kalau Chainsaw Man-nya itu warnanya warna hijau. Nah, ini untuk Power, ini warna pink. Terus di belakangnya kalau untuk Figma bener-bener informatif. Kita dapat parts apa aja, kita udah dikasih tahu di belakang boxnya. Menurut aku boxnya biasa-biasa aja sih. Yang penting kan yang ada di dalamnya, ya nggak sih? Dan ini kita dapat SHF Figuarts dengan harga 750.000. Kita udah dapat 5 pasang tangan ekstra, palu gede, palu kecil, pisaunya juga 2, ekspresi muka 4 sama kucingnya. Dan untuk Figma aku beli dengan harga 1 juta. Sebenarnya untuk senjata sih sama ya seperti SHF Figuarts, kucingnya juga ada. Cuman kita dikasih hanya 2 ekspresi muka aja. Dan inilah SHF Figuarts dan Figma Power Chainsaw Man. Kita masuk ke detailing. Sebenarnya untuk tone color dari outfitnya itu sama, biru putih. Cuman bedanya kalau SHF Figuarts itu outer kanannya itu rada ke bawah. Dan Figma sepatunya itu warna abu-abu. Kalau SHF itu warna putih seperti yang ada di image kanan ini. Jadi menurut aku untuk kedetailannya lebih mirip SHF Figuarts. Oke guys, SHF Figuarts yang di kiri, Figma yang di kanan ya. Dan mari kita cek artikulasi SHF Figuarts dulu. Karena aku sudah pernah review Power dari SHF Figuarts, menurut aku artikulasinya itu Mamma Mia banget. Mamma Mia itu bagus ya, fleksibel, elastis, walaupun dia mengeluarkan cracking sound itu benar-benar bagus. Kakinya juga bisa naiknya tinggi, lukuknya aku tekuk dia itu hampir mengenai paha belakangnya gitu, jadi benar-benar elastis.
Ini kita split aja dah panjang banget gitu. Jadi menurut aku untuk SHF Figu Arts Power artikulasinya itu the best banget sih. Bener-bener sama. Dan itu untuk edisi Chainsaw Man ya. In general edisi Chainsaw Man artikulasinya itu bener-bener top notch banget, bagus. Next, mari kita cek artikulasi Figma Power dari Chainsaw Man. Oke, overall yang aku bikin gemes itu adalah kenapa bahu dan lengan tangannya itu nggak nempel, pertama. Terus udah gitu untuk tangan bagian bagian kanannya itu bener-bener kaku dan kayak susah banget gitu loh untuk dilekuk-lekuk. Ini aku ngomongnya jujur ya guys ya, bukan karena aku suka banget sama SHF Figuarts tuh enggak. Kalau misalkan memang Figma yang menang ya aku bilang Figma yang menang gitu. Cuman kalian bisa ngeliat sendiri kan untuk tangannya tuh kayak tangan kanannya sih terutama ya tangan kanannya itu nggak apa ya kayak harus ada diputer-puterin dulu gitu menurut aku, dan dia tuh kayak kaku banget tuh lihat tuh nggak bisa mendekati kepalanya gitu. Jadi kalau menurut aku artikulasinya tuh biasa-biasa aja kalau untuk Figma dibandingin SHF Figu Arts. Nah ini aku tekuk lututnya, memang sih oke lah ya, dia bisa kayak duduk gitu, dan ini di split juga bisa juga sama seperti SHF Figu Arts. Tapi kalau menurut aku ya, untuk kalau dibandingin sama SHF Figu Arts dan Figma, aku lebih prefer artikulasi lebih bagus di SHF Figu Arts. Kita masuk ke pose pertama. Oke, kita mulai dulu dari SHF Figu Arts. Kita sekalian ngecek artikulasinya juga guys untuk bikin posenya, dan aku mau memperlihatkan kalian join dari SHF Figu Arts. Kalau untuk joinnya ini bukan join yang favoritnya aku sih jujur ya untuk join tangannya, karena kalau untuk join tangannya seperti itu dia itu tangannya itu nggak bisa digerakin kayak 360 derajat gitu loh. Jadi kayak harus um, misalnya ntar posenya tuh pose peace gitu. Nah, kok pose peace-nya itu nggak, tangannya itu nggak bisa dikedepanin gitu. Tapi ya udah, kita move on aja. Sekarang aku lagi mau pasang senjatanya, pisau berdarahnya itu, ya nggak sih? Dan ini untuk copot pasang tangannya lumayan bagus, dan yang aku suka lagi adalah artikulasi power SHF Figuarts itu tuh bener-bener bagus banget, lihat deh, kita bisa lihat kan tuh dia tuh jongkok loh, ini tuh pose jongkok loh guys, bener-bener pose jongkok loh untuk power ya, artikulasinya tuh jongkok, dan menurut aku dari aku membuat pose ini tidak ada kesulitan sama sekali. Next, kita ke Figma untuk membuat pose pertama. Nah, kalau untuk Figma, bagusnya itu kita dapat ekstra tangannya itu banyak, dan kita juga dapat stemnya. Tapi untuk power ini, kita dapat dua ekspresi muka yang menurut aku dua-duanya itu hampir sama. Cuman bedanya yang satu ada keringetnya dan yang satu lagi nggak ada keringetnya gitu. Nah, kalau untuk joinnya, ini aku suka join Figma tuh overall itu samalah seperti ini gitu. Jadi untuk joinnya ini tuh bisa diputar 360 derajat ya.
Nah, jadi sekalian aja kita juga cek untuk artikulasinya, pembuatan pose pertama, dan ini untuk copot pasang tangannya sih menurut aku sudah bagus ya. Nggak ada kesulitan sama sekali, tapi aku memperlihatkan nih, kalian melihat nggak sih di dalamnya itu ada merah-merah? Nah, itu tuh di dalam tangannya tuh ada merah-merah. Nah, itu adalah kena warna dari salah satu senjata, mau itu palu kek atau mungkin yang pisau pisau warna ini. Jadi dia tuh kayak apa ya? Warnanya itu tuh nempel gitu ke tangannya yang menurut aku tuh rada kurang gitu. Menurut aku ya guys ya, menurut aku itu rada kurang banget. Kenapa sih warnanya harus nempel gitu? Kan jadinya kan kelihatannya kan kayak apa ya, kayak nggak bagus menurut aku ya. Nah, ini aku lagi membuat pose pertama yang 50% jongkok. Iya, 50% jongkok. Cuman em, sayangnya aja untuk artikulasinya itu nggak sebagus SHF Figure Art. Nah, mari kita cek lebih mirip yang mana, SHF Figure Arts atau Figma. Ini lagi ya, bukan karena aku suka SHF Figure Arts terus posenya aku nyari SHF Figure Arts tuh enggak, tapi aku juga mungkin kurang bisa membuat pose seperti yang ada di gambar. Tapi kalau menurut aku dari yang ada di gambar itu lakukan lututnya itu lebih ke SHF Figure Arts. Jadi dalam pose pertama ini lebih mirip ke SHF Figure Arts. Next, pose ikoniknya Power, pose kedua. Oke, kita mulai dulu pembuatan pose kedua dari SHF Figure Arts. Disclaimer ya guys ya, ini bukan karena aku suka banget dengan SHF Figure Art tuh enggak. Aku nggak milih-milih, ini bener-bener review jujur aku. Jadi aku pas cari posenya Figma Power yang aku ketemuinnya tuh hanya kayak lagi berdiri, terus berdiri lagi, terus dengan tangannya yang beda, kayak gitu-gitu. Jadi nggak kayak di SIF Figure Arts gitu. Nah, ini jadi aku mencari pose yang kira-kira bisa dilakukan oleh Figma juga gitu, tapi lebih banyak pose actionnya itu di SHF Figure Arts. Dan aku sudah cek, ini nggak ada color transfernya, maksudnya untuk warnanya sih aman ya di tangannya. Dan untuk posenya, tangan kiri dulu di depan dan tangan kanan yang di belakang. Kita cek nanti akan lebih mirip ke SHF Figure Arts atau Figma. Ini sekalian aku liatin comparison palu gedenya SHF Figure Arts dan Figma. Kalau menurut aku sih untuk yang Figma itu gede banget, tapi nggak apa-apa karena dari figurnya Figma aja itu juga udah lebih tinggi dibandingin SHF Figure Arts. Oke, next kita cek pembuatan pose kedua Figma. Nah, aku mungkin ada sharing dikit kali ya untuk Figma. Tadi kan aku udah bilang sempat aku tuh kayak gemes banget gitu kalau bahu sama lengannya tuh kayak nggak nempel gitu. Jadi dia kayak ada gapnya gitu. Nah ini untuk khusus untuk tangan kanannya selalu kaku banget. Jadi ada sesuatu yang harus kita puter-puterin dulu baru bisa dikeatasin gitu. Nah ini karena em, tadi kan dari image-nya itu yang pertama tangan kiri dulu baru tangan kanan kan. Jadi kita coba untuk lihat apakah Figma Power ini bisa tangan kiri dulu dan belakangnya tangan kanan. Kita cek dulu. Sepertinya bisa sih guys, cuman mungkin nggak akan sebagus
yang ada di image pose kedua. Tapi kita lihat dulu aja ya. By the way, ini aku jujur ya, bukan karena aku suka banget sama saya Figuarts, enggak. Tapi ini opini aku yang jujur. Oke, mari kita cek lebih mirip ke pose yang mana ya, SIF Figuarts atau Figma. Sepertinya kayaknya lebih mirip SIF Figuarts sih menurut aku. Tapi mungkin palunya itu harusnya dikebelakangin lagi ya dibandingin untuk Figma. Kalau Figma itu kayaknya rada agak sulit gitu untuk palunya itu dikebelakangin ke arah kanan. Jadi SIF Figuarts. Pose terakhir. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari SIF Figuarts dan aku mau menjelaskan kenapa posenya itu tangannya itu kayak tangan kayak kucing gitu. Sebenarnya sih tadinya itu aku mau kasih 4 pose, cuman karena 3 pose aja tuh udah kayak 20 menitan lebih gitu. Aku takutnya kalian itu bosen, terus jadi nggak nonton sampai habis, atau kalian itu nontonnya tuh di skip, di skip, di skip, dan di skip. Jadi aku ya akhirnya mengurangi pose lah, jadi posenya tuh ada 3 aja gitu. Nah, oke, kalau SHF Figu Arts ini jujur lagi ya, bukan karena aku suka SHF Figu Arts tuh enggak. Oke, untuk dari pose pertama sampai pose terakhir itu dari copot pasang tangannya, terus dari pembuatan posenya, dari copot pasang ekspresi mukanya itu nggak ada kendala sama sekali dan bener-bener apa ya namanya ya bener-bener smooth lah gitu. Itu bahasa Indonesianya apa sih? Gampang ya, itu bener-bener gampang banget untuk membuat pose-pose tadi. Dari ini yang aku mention untuk copot pasang ekspresi mukanya itu gampang banget dan compare ke Figma yang kita cuma dapat kayak 2 ekspresi muka dan untuk SIF Figu Arts kita dapat kayak 4 ekspresi muka gitu ekstranya. Nah, jadi kita akan cek apakah lebih mirip SIF Figu Arts atau apakah lebih mirip ke Figma. Dan yang terakhir kita bikin pose Figma untuk pose ketiga. Nah, kalau dari pose pertama sampai pose ketiga ini sebenarnya nggak ada kesulitan sama sekali. Hanya mungkin karena aku kasih posenya lebih ke SAF Figu Arts, dari artikulasi Figmanya itu memang rada kurang sih, nggak bisa semirip yang ada di pose yang aku kasih gitu referensi image-nya. Cuman kalau untuk dari copot pasang tangan, terus udah gitu copot pasang ekspresi mukanya, itu mudah banget. Dan balik lagi, aku suka banget sama join tangannya Figma. Menurut aku itu bagus. Terus udah gitu, tapi artikulasinya itu limited banget ya menurut aku. Dan lagi ya, untuk bahu sama tangannya itu nggak nempel, jadi masih ada gapnya gitu. Padahal ini Figma loh, harusnya dia kan yang paling mahal ya guys ya. Harusnya dia tuh yang lebih bagus nggak sih? Setuju nggak sih kalian dengan aku?
Tuh lihat tangan kanannya tuh apa ya, kayak kaku banget gitu. Dan bahu dan lengan tangannya itu nggak nempel guys, itu yang aku bikin gemes banget. Kenapa nggak nempel dan nggak sefleksibel itu? Oh, sayang banget sih. Padahal dia lagi ya mahal, tapi ya kayak ada kurangnya lah. Ya masing-masing mempunyai keunikannya sendiri sih. Punya strength-nya sendiri dan punya weakness-nya sendiri. Oke guys, miripan mana SHF atau Figma? Kayaknya sepertinya belum mirip, sebenarnya nggak mirip sih dua-duanya, cuman harusnya SHF-nya itu lututnya harus dikebelakangin lagi. Kayaknya aku deh yang harus mengimprove pembuatan posenya gitu ya. Dan menurut aku kalau dibandingin Figma itu lebih mirip ke SHF Figure Arts gitu. Oke, komparasinya sudah selesai. Kalau kalian akan memilih mana? Kalian pilih SHF Figure Arts atau Figma? Hoha, back again to Raina. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini, di menit ini, di detik ini. Terima kasih banyak untuk supportnya, kalian the best. Dan mari kita menilai power dari SHF Figure Arts dan power dari Figma. Kalau menurut aku, approve-nya adalah SHF Figure Arts. Yeay! Dan sorry banget ya Figma Power, kamu bukan di circle kita. Kamu tuh udah mahal, artikulasinya biasa aja. Terus udah gitu warna dari parts kamu tuh nempel ke tangannya. Terus udah gitu kamu tuh ya sampah aja gitu menurut aku. Jadi aku lebih memilih SHF Figure Arts. Pertama karena artikulasinya nih ya, artikulasi itu fleksibel banget. Nih aku lagi mau bikin sikap kayang nih, sikap lagi pose kayang nih, tuh kayak gini, tuh bisa lihat deh, tuh lihat tuh. Ini pose kayang loh. Sikap lilin juga bisa ya, nih tuh sikap lilinnya, sikap lilin juga bisa. Terus udah gitu untuk detailnya mirip sama yang ada di anime. Dan partsnya lebih banyak di SHF Figure Arts, padahal Figma cuma mahal 1 juta doang gitu. Sejelek itu. Dan kalau SHF Figure Arts sekitar 700 ribuan aja. Jadi menurut aku yang approve adalah SHF Figure Arts power dari Chainsaw Man. Dan ini akan aku keep dengan baik. Dan aku akan membuang Figma power dari Chainsaw Man. Akan aku buang, bener-bener, karena aku udah kayak gitu lah. Oke, daripada aku bacot terus dari itu lama-lama emosi, jadi mari kita sudahi videonya. Kalau kalian suka dengan video yang aku bikin, jangan lupa like, subscribe, komen supaya aku makin rajin bikin konten untuk kalian. Bye bye.